udah jam 7 nih. Bu Susan mana ya? Bu Susan. Bu Susan. Ya Kak Ina. Bu Susan, udah jam 7 nih. Yuk, kita sama-sama sapa udah jam adik. 7. Yuk, sama-sama kita sapa adik-adik di rumah. 1, 2, 3. Selamat pagi adik-adik. semua. Berjumpa lagi di Small Sekolah Minggu Online. bersama Kak Ina dan Bu Susan. Nah, Kak Ina, Bu Susan mau tanya nih, jika Ibu Susan datang ke rumah Kak Ina, kira-kira bagaimana sikapnya Kak Ina? Wah, kalau Kak Ina sih bakal buka pintu, terus sambut Bu Susan. Wah, senang sekali ya kalau kita datang ke rumah Kak Ina, kita disambut oleh Kak Ina. Demikian juga jika Tuhan datang ke hati kita dan kita menyambutnya. Yuk kita mau sambut satu pujian. Kita mau nyanyi lagu Ketuk mengetuk. Yuk, adik-adik semuanya bangkit berdiri. Yuk bangkit berdiri semuanya. Ikutin gerakannya ya. Kita sama-sama nyanyi lagu Ketuk mengetuk. Ketuk mengetuk. Siapa mengetuk pintu? Tengoklah, dengarlah, inilah suara Tuhanku. Ketuk mengetuk, dia mau masuk hatiku. Aku mau buka hatiku, marilah Tuhanku. Sekali lagi ya. Ketuk mengetuk, siapa mengetuk pintu? Tengoklah, dengarlah, inilah suara Tuhanku. Ketuk mengetuk, dia mau masuk hatiku. Aku mau buka hatiku, marilah Tuhanku. Adik-adik di rumah, sebelum kita lanjut pujian lagi, semuanya sikap berdoa, semuanya ikutin Bu Susan ya. Yuk anak-anak, siapkan tangannya ya. Lipatkan tangan, tutup mata. Kami mau doa kepada Tuhan. Semuanya tutup mata ya. Bapa kami di dalam surga, Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk untuk pagi yang baru kembali. Pagi ini kami mau memuji Tuhan. Tuhan siapkan hati kami. Siapkan hati kami. Terima kasih Tuhan. Berikan kami hati yang gembira. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Amin. Amin. Adik-adik masih dalam keadaan berdiri. Yuk sama-sama kita mau nyanyi lagu Kudaki Daki. Yang semangat ya adik-adik. Semuanya tetap gerak ya. Kudaki daki 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 gunung yang tinggi. Ku turun 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 lembah yang dalam. Ku melewati padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di
Pasti Ibu dong. Susan juga mengasihi Tuhan. Jika kita mengasihi Tuhan, bagaimana rasanya? Wah, senang banget. Iya, tentu saja Ibu Susan sangat mengasihi Tuhan karena Tuhan itu begitu baik, ya. Kasihnya itu lebih dari langit, setingginya langit, lebih dalam daripada lautan, dan lebih indah daripada pelangi. Yuk kita mau sambut pujian kita kembali. Tetap berdiri ya, kita mau nyanyi setinggi-tingginya langit. Wangi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Wah, Bu Susan, tadi kita udah memuji nama Tuhan. Sekarang saatnya kita mau kasih Persembahan, Kak Ina. persembahan. Yuk, semuanya siapin celengannya sama uang persembahannya. Kita sambil nyanyi lagu Beri Syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi ya. Beri syukur, Berilah berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Yuk, adik-adik, sekarang kita mau doa persembahan. Semuanya sikap doa yang baik, ikutin Kakak Ina ya. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Ke dalam surga, sekarang kami sekarang kami sudah memberikan memberikan persembahan. Tolong Tuhan berkati Tolong Tuhan berkati persembahan kami persembahan kami agar dapat dikelola dan berguna bagi gereja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik, Bu Susan, sekarang kita waktunya buat Mendengarkan cerita. yuk semuanya siapin Alkitabnya, duduk yang manis, buka telinganya. Yuk kita dengerin firman Tuhan. Renungan Horas untuk minggu ini diambil dari kitab Hosea 5. Kakak lagi ngerekam apa sih? Ini? Oh, ini rekaman untuk Horas. Horas?
Itu kan salam bahasa Batak. Betul, tapi Horas juga hold online renungan anak sekolah minggu. Oh, ada renungan ya buat anak sekolah minggu. Ada dong, setiap hari Rabu jam 7 malam. Wah, aku mau dengerin nanti. Gitu. Sip. Adik-adik juga jangan lupa ya dengerin Horas setiap hari Rabu jam 7 malam. Mau dengerin setelahnya juga boleh kok. Oke ya, see you di Horas adik-adik. Bye. Halo adik-adik, apa kabar? Hari ini ketemu dengan Kak Yunika di Small Sekolah Minggu Online. Sebelum masuk lebih jauh ke dalam ibadah kita, Kak Yunika mau ajak adik-adik semua untuk berdoa. Mana jari-jarinya? Baik, kita satukan ya. Adik-adik ikuti Kak Yunika berdoa dengan sikap yang baik, dengan sungguh-sungguh. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan, atas berkat yang Engkau berikan sehingga kami bisa beribadah hari ini. Sekarang kami mau dengar firman Tuhan. Tolong Tuhan jaga hati, pikiran, dan tubuh kami supaya sungguh-sungguh boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, Kak Yunika mau ajak kalian nyanyi dulu sebelum mendengarkan cerita. Yuk, nyanyinya seperti ini. Aku siap mendengar cerita. Aku siap mendengar cerita. Duduk tegap, tangan dilipat, mata ke depan, siap mendengar. Betul, sudah siap mendengarkan cerita? Oke, kita lanjut ya. Kak Yunika mau menunjukkan dua benda. Benda apa ya? Sebentar, Kak Yunika ambil dulu ya. Nah, ini ada dua benda di tangan Kak Yunika adik-adik. Ada tepung dan ada minyak. Tepung dan minyak kalau dijadikan satu, lalu diaduk-aduk membentuk adonan, lalu dipanggang akan berubah menjadi sesuatu. Adik-adik tahu nggak berubah jadi apa kalau tepung dicampur dengan minyak? Tara, jadilah roti. Nah, orang Israel makanan utamanya roti. Nggak ada daging, nggak apa-apa. Nggak ada sayur, ya nggak apa-apa. Tapi harus selalu ada roti. Karena makanan utamanya orang Israel itu adalah roti. Kalau sampai nggak ada roti, duh gawat ya adik-adik. Di dalam Alkitab ada sebuah kisah tentang seorang ibu janda miskin dan anak laki-lakinya. Mereka berdua hampir mati kelaparan. Kenapa ya adik-adik? Kok mereka hampir mati kelaparan? Kak Yunika juga mau tahu kelanjutan ceritanya. Yuk kita dengerin ceritanya sama-sama. Ibu janda miskin ini tinggal bersama anak laki-lakinya. Mereka berdua tinggal di sebuah daerah atau di sebuah kota yang bernama Sanfat. Adik-adik, tapi kota Sanfat ini sedang mengalami bencana kekeringan. Duh,
Hujan sudah lama banget nggak turun di Sarfat. Tanah-tanah di Sarfat menjadi kering dan tandus. Tanaman-tanaman nggak bisa tumbuh. Buah-buahan, rumput, mungkin juga gandum juga mati karena kering. Orang-orang di Sarfat menjadi kelaparan. Mereka semua tidak bisa makan karena kan nggak ada yang dimakan karena tanamannya kering. Duh adik-adik, mereka sedang kesusahan ya di Sarfat. Kasihan sekali ya mereka. Ibu janda miskin ini dan anak laki-lakinya sedang pergi mengumpulkan ranting-ranting untuk mereka jadikan kayu bakar. Kayu-kayu bakar ini nanti akan mereka bakar untuk menyalakan api. Mereka ingin membakar atau memanggang adonan roti. Mereka ingin makan roti adik-adik karena mereka kelaparan. Tapi mereka cuma punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Ini adalah kepunyaan mereka yang terakhir. Kalau keduanya dipanggang menjadi roti, ini adalah roti terakhir yang bisa mereka makan. Mereka miskin adik-adik, mereka tidak punya bahan lain di rumah. Apalagi di Sarfat kan sedang ada bencana kekeringan. Kasihan sekali ya mereka kelaparan. Saat ibu janda miskin ini dan anaknya sedang mengumpulkan kayu-kayu atau ranting-ranting yang akan digunakan menjadi kayu bakar, lalu datanglah Nabi Elia menghampiri mereka. Nabi Elia lalu berkata kepada ibu janda miskin ini, "Ibu, aku haus. Tolong berikan aku air. Aku ingin minum." Nabi Elia kehausan karena sedang dari perjalanan yang jauh. Ibu janda miskin ini tergerak hatinya. Di dalam hatinya merasa sangat kasihan karena melihat Nabi Elia yang tua dan kehausan. Lalu ibu janda miskin ini mengambil kendi air yang dia bawa dan menuangkan air untuk diberikan kepada Nabi Elia agar Nabi Elia bisa minum. Setelah Nabi Elia minum, Nabi Elia berkata lagi, "Tolonglah, aku lapar, berikan aku roti." Lalu ibu janda miskin ini pun berkata, "Sungguh Tuhan tahu bahwa aku hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak. Ini pun yang terakhir. Kami sudah nggak punya lagi yang lain. Kalau kami berikan kepadamu, lalu kami makan apa? Ini adalah makanan kami yang terakhir, hanya cukup untukku dan anakku." Lalu Nabi Elia berkata, "Adik-adik, jangan takut, pulanglah, buatkan roti untukku. Sebab Tuhan berkata kepadaku bahwa Tuhan akan mengisi tempayan dan buli-buli minyakmu akan menjadi penuh dan tidak akan habis. Sampai nanti hujan turun lagi di kota Sarfat yang sedang kekeringan ini." Menurut adik-adik, apakah ibu janda miskin dari Sarfat ini akan menuruti apa yang Nabi Elia katakan dan percaya kepada perkataan Nabi Elia? Betul adik-adik, ibu janda miskin ini lalu pulang ke rumah dan membuatkan roti untuk diberikan kepada Nabi Elia. Walaupun yang dia punya hanya tinggal segenggam tepung dan sedikit minyak itu. Dia buat menjadi roti bundar dan dia bagi kecil-kecil menjadi 3 bagian. Setelah matang, dia berikan kepada Nabi Elia, lalu dia makan setelahnya. Mereka makan bersama adik-adik. Lalu apa yang terjadi? Tempayan tempat dia menyimpan tepung dan buli-buli tempat dia menyimpan minyak yang tadinya kosong itu benar-benar terisi penuh. Bahkan ketika diambil, ada lagi. Diambil, ada lagi. Begitu seterusnya, tidak habis-habis. Berarti betul apa yang Tuhan katakan, bahwa Tuhan akan mengisi penuh tempayan dan buli-buli tempat minyak dan tepung.
Ibu janda miskin ini dan anaknya akhirnya selamat dari bencana kelaparan. Mereka nggak mati kelaparan adik-adik, karena benar Tuhan memelihara mereka. Karena di dalam hati ibu janda miskin ini ada kasih yang begitu besar. Kasih yang besar memampukan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kak Yunika yakin di hati adik-adik juga ada kasih yang besar. Kasih yang besar pasti bisa membuat adik-adik melakukan banyak perbuatan baik. Sekian cerita firman Tuhan untuk minggu ini. Kak Yunika berharap bahwa adik-adik bisa melakukan apa yang kalian dengar dari cerita. Sekarang Kak Yunika mau ajak adik-adik untuk membaca dan menghafal ayat hafalan kita untuk minggu ini. Ayat hafalan kita untuk minggu ini diambil dari Amsal 22 ayat 9a yang bunyinya, orang yang baik hati akan diberkati. Ulang yuk sekali lagi. Amsal 22 ayat 9a. Orang yang baik hati akan diberkati. Jangan lupa dibaca kembali di rumah ya. Adik-adik, hari ini kita semua belajar bahwa kasih di dalam hati kita akan memampukan kita untuk berbuat baik. Berbuat baik dilakukan tidak hanya ketika kita sedang mengalami hal-hal atau keadaan yang mudah. Tapi seperti ibu janda miskin dari Sarfat tadi, walaupun kehidupannya sulit dan susah, dia tetap punya hati yang penuh dengan kasih, sehingga dia bisa berbuat baik. Kak Yunika yakin adik-adik pasti bisa melakukannya ya. Adik-adik, setelah ini kita akan sama-sama membuat aktivitas. Aktivitas minggu ini, Kak Yunika mau ajak adik-adik untuk membuat buli-buli, tempat minyak yang dipakai ibu janda tadi. Aktivitas minggu ini kita membuat buli-buli. Ini adalah bahan-bahan yang harus kalian siapkan ya. Pertama-tama kertas warna yang sudah kalian siapkan, kalian bisa lipat dua seperti ini. Kedua, kalian robek perlahan-lahan kertasnya membentuk tempat buli-buli seperti yang ada di cerita tadi. Robek perlahan, jika terasa sulit kalian boleh kok minta bantuan mama atau papa ya. Nah, ini sudah hampir selesai merobeknya. Hasilnya seperti ini. Kalian sobek perlahan, tapi bukan dengan gunting, hanya menyobek dengan tangan. Hasilnya setelah dibuka menjadi seperti ini. Kurang lebih bentuknya seperti ini ya adik-adik. Lalu setelah jadi, kalian boleh ambil lem kertas, beri lem pada bagian belakangnya secara merata ya, seperti ini. Kalau sudah, kalian ambil karton sebagai alas tadi, lalu adik-adik bisa tempelkan buli-buli yang sudah diberi lem tadi, rekatkan di alas kartonnya. Untuk langkah terakhir, adik-adik bisa menuliskan ayat hafalan di bagian bawah. Masih ingat ayat hafalan kita?
Ya, betul. Dari Amsal 22 ayat 9a. Orang yang baik hati akan diberkati. Kalau susah menulisnya, adik-adik boleh kok minta bantuan mama, papa, atau kakak ya. Sekarang aktivitas kita udah jadi deh. Selamat mencoba ya adik-adik. Jangan lupa difoto dan share ke guru kelas masing-masing. Tuhan memberkati. Sekarang Kak Yunika mau ajak adik-adik berdoa. Yuk kita berdoa. Tapi sebelumnya kita nyanyi kling-klong dulu deh. Yuk. Kling-klong, kling-klong. Ini jari kelingking, manis, manis. Ini jari manis, teng tong, teng tong. Ini jari tengah, juk, juk, juk. Jari telunjuk, bing bung, bing bung. Ini ibu jari, semuanya jari tanganku. Oh senangnya hatiku, senangnya jari-jariku dapat berdoa. Kita pejamkan mata dan kita berdoa ya. Bapa yang baik, Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih banyak atas kasih yang Engkau berikan di dalam hati kami. Hari ini kami mengerti bahwa di dalam hati yang penuh kasih akan memampukan kami untuk berbuat baik walaupun keadaannya mungkin sedang susah atau sulit. Hati yang penuh kasih akan membuat kami dengan sukacita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tuhan, ajar kami selalu taat kepada firman-Mu. Kami mau lakukan setiap saat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga adik-adik semakin taat ya di dalam Tuhan. Bye. Tuhan Yesus memberkati. Ketuk, mengetuk, siapa mengetuk pintu? Tengoklah, dengarlah, inilah suara Tuhanku. Ketuk.